Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, para hujat, para sesepuh, fini sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang kita sama-sama hormati yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Husnah, yakni Dr. Sudirman. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Mutaram Ustadz Arifin Jayadiningrat. Semoga beliaunya istiqomah dalam menyampaikan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Khusus bil khusus penasehat Masjid Al-Husnah Bapak Haji Dodi Suartono Abdul Qadir. Semoga Allah berikan keberkahannya, kesehatan, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan atau serta jamaah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf mungkin tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Diawali rasa syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dalam malam yang sangat istimewa ini kita memasuki malam yang ke-18. Insya Allah kita dapat bertatap pandang, kita dapat mempererat tali silaturahim dalam menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat isya berjamaah serta ibadah sholat tarawih. Semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan, baik dalam bentuk ibadah sholat kita diterima, ibadah puasa kita diterima, ibadah sedekah kita diterima, dan ibadah tadarus Quran diterima. Dengan pendek kata, seluruh amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal soleh serta senantiasa bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangis salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat hingga di akhir zaman, serta sekaligus sebagai pemberi rahmat kelak di yaumil qiyamah nanti. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya akan menyampaikan pencerahan kultum dengan tema manusia dibagi menjadi 3 bagian. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'lam ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu mengerti? Oleh karena itu bisa jadi seseorang menjadi presiden, seseorang menjadi pejabat tinggi, seseorang menjadi tokoh agama atau tokoh masyarakat, dan bisa jadi seseorang hanya menjadi rakyat jelata. Namun tatkala kematian telah mengambil mereka, apapun derajat mereka, apakah seorang presiden atau hanya menjadi rakyat jelata, maka statusnya atau kedudukannya akan sama, yaitu menjadi jenazah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani diterangkan bahwa tatkala seseorang meninggal dunia, maka dirinya dibagi menjadi 3 bagian. Adapun sepertiga bagian yang pertama yaitu lillah, untuk Allah. Bagian yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ruh kita yang kelak akan bersemayam di alam barzah, menunggu dibangkitkannya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam surat Yasin ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fi suri fa idza hum minal adhasi ila rabbihim yansilun." Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu sepertiga bagian yang kedua yaitu lididan, untuk cacing tanah. Setaman apapun diri kita, segagah apapun diri kita, tatkala telah meninggal dunia, mohon maaf, kita akan menjadi santapan belatung. Kita akan menjadi konsumsi cacing tanah yang secara perlahan-lahan akan menggerogoti dan meluluhlantakan tubuh kita. Namun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim diterangkan bahwa terdapat 10 golongan manusia yang jenazahnya tidak akan hancur atau membusuk di dalam kubur. Di antaranya adalah, Pak, Ibu mau tahu Bu? Di antaranya adalah jenazah para nabi, para syuhada, para alim ulama, para tahfiz Al-Quran, para muazzin yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta orang yang beriman dan bertakwa yang wafat di hari atau malam Jumat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas sepertiga bagian yang ketiga yaitu linafsi, untuk diri sendiri. Bagian yang terpenting yang akan kembali kepada diri sendiri adalah sejauh mana amal ibadah yang kita lakukan. Untuk itu sepanjang hayat masih dikandung badan, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Di bidang hablum minallah, kita pelihara dan tingkatkan ibadah solat, karena solat menjadikan diri kita orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang selalu patuh dan taat melaksanakan perintah-perintah Allah, dan selalu
patuh dan taat menjauhi larangan-larangan Allah. Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Di bidang hablum minanas, kita harus memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Gemar membantu fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, dan membantu orang yang memerlukan pertolongan. Karena orang yang gemar membantu orang lain atau bersedekah kelak akan masuk ke dalam surga melalui pintu khusus bagi para ahli sedekah. Yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Orang yang gemar bersedekah akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan diazab. Bapak, Ibu, hadirin jamaah, jadi orang yang bersedekah itu harus tawadu. Harus tawadu. Apa Bu, Pak? Tawadu. Tahu warna duit? Yang merah 100.000, yang hijau 50.000, yang biru 20.000, dan lain-lain, dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu beriman dan bertakwa, selalu memelihara dan meningkatkan ibadah sholat, serta memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, sehingga kita selamat baik di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian pencerahan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Tanjung Priuk ada di kota Jakarta, Tanjung Perak ada di kota Surabaya. Karena saya sudah kehabisan kata-kata, kiranya cukup di sini saja. Untuk itu, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Upin Ipin main ke sawah, maafin kalau saya salah. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.